submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is ordering my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. He didn't fail you then, He won't fail you now. Oh. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Blessed insurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, was in His blood. What He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. In God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is over my steps. So this is His story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, yeah. He never fails. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. That's how I trust Him. That's how I trust Him. Shout to the Lord, and He heard, and He answered.
answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. That's how I trust Him. That's how I trust Him. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. That's how I trust Him. That's how I trust Him. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. That's how I trust Him. That's how I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, shout to the Lord, and He heard, and He answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. That's how I trust Him. That's how I trust Him. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. Shout to the Lord, and He heard, and He answered. That's how I trust Him. That's how I trust Him. God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Dialah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita ada di tempat ini untuk kita sama-sama memuji dan menyembah kita. Mari kita naikkan pujian kita nanti. Sebelumnya saya akan ajak Bapak Ibu semua membaca di Yesaya 45 ayat yang ke 20 sampai 21. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya biarlah ia berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah lain selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Amin Bapak Ibu. Kita mau sama-sama sepakat di tempat ini bahwa kita ada di tempat ini adalah hanya satu. Kita menyembah Dia dan meninggikan Dia. Kita meresponi segala hal Allah yang sudah buat dalam kehidupan kita saat ini melalui Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami mau mengingat segala perbuatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang telah Kau berbuat di kayu salib Tuhan untuk kami semua. Untuk itulah kami menyembah Engkau di tempat ini Bapa.
Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu, ingat kasih, Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, anugerah-Nya atas setiap kita semua. dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya, Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya yang besar kasih Allah pada kita. sama-sama Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan, ingat kebaikan-Nya, anugerah-Nya melimpah. dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh,
Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita dan memuji Engkau lebih lagi. Mari semua yang siap katakan amin. Siapa yang percaya Tuhan kita baik, bahwa nggak ada orang di sekitar kita yang kebaikannya melampaui Dia. Dia yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saya mau ajak semuanya menyanyikan melodi ini ya. Mari menyanyi buat Tuhan. Dia sungguh baik.
say, sebab. Amin. Dengan segenap hati kau katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ini pujian kami Tuhan, sebab Tuhan baik. Oh, say, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan di atas kepala. Semua nyanyikan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian juga sangkakala, musik dan tarian, semua menari memuji Tuhan. Makhluk hidup ini sudah dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan. Angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh di sisi naikkan pujianmu. Sebab Tuhan, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Adik-adik Rocky kita undang maju ke depan. Kita mau memberkati gereja anak di tempat ini. Ayo, let's go Rocky. Sini. Oke. Mari kita berdoa buat adik-adik Rocky di depan kita. Kami bersyukur Tuhan buat setiap anak-anak Rocky yang boleh bertumbuh di tempat ini. Kami percaya anugerah Tuhan kekal juga untuk mereka selama-lamanya. Selama pertumbuhan mereka, bahkan sebelum mereka ada di dalam kandungan, Tuhan sudah memilih mereka, menetapkan mereka menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Orang yang Kau kasih dan yang Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Kami percaya Tuhan, kasih Kristus yang hebat itu menyentuh hati setiap anak-anak Rocky. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hati mereka. Mereka boleh terpesona hanya kepada kasih Kristus yang telah menyelamatkan hidup mereka Tuhan. Kami berdoa pertumbuhan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa pertumbuhan mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat ibadah mereka hari ini, mereka boleh berjumpa dengan Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang menolong setiap kakak-kakak Rocky. Dan kami percaya mereka semua boleh bersuka cita karena mereka melihat kasih Kristus yang hebat dan ajaib atas hidup mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami menyerahkan setiap adik-adik Rocky. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom RJCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja Aser. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang boleh kami lalui. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Biarlah apa yang kami berikan dapat mendukung pekerjaan Allah di gereja ini dan juga menopang pelayanan RJCC secara luas. Di dalam nama Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memberi dengan sukacita. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kami menyambut Bapa, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah kami. Selamat datang di RJCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RJCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Tuhan itu punya hobi yang saya ulang-ulang sampaikan kepada Anda. Pertama, dia hobi menurunkan orang yang angkuh dari kedudukan yang tinggi. Masih ingat apa yang dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang
dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukkan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anau. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan sundal. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection. Rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali, dari tempat yang rendah, yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status. Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan, ya. Kita masih ingat American Mike Tyson. Dia berkata, Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah. Dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri. Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu yaitu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu gampang janji. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami. Jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu ngusir aku. Sekarang biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali, dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar, saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam ya, saudara daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi seumur hidupnya. Dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalian saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan bahwa setiap kita, masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini, hati-hati apa yang kita bergaul, dan masa depan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja dalam nama Yesus. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita lebih lagi. Kita mendengarkan kebenaran firman. Biarlah setiap hati kami Tuhan saat ini hanya tertuju kepada satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Dan bahwa apa yang telah Ia perbuat, anugerah yang diberikan kepada setiap kita, menarik hati kita kepadanya selalu, membuat hati kita selalu terpesona atas keindahan karyanya dalam kehidupan. Thank you Lord Jesus. Tuhan, Kau sungguh besar, sungguh ajaib.
sama-sama katakan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Katakan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat kami mengingat masa lalu kami, Tuhan, saat kami mengingat bagaimana pertolongan-Mu terhadap setiap kami, Tuhan, kami yang seharusnya kami ini berdosa, kami layak dihukum, Tuhan.
hari ini Tuhan, saat kami memandang Engkau, saat kami percaya iman yang Kau berikan itu Tuhan kepada setiap kami boleh dibebaskan dari hukuman dosa. Kami sungguh mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, kasih karunia-Mu ini gak pernah berhenti dalam hidup kami, sampai hari ini pun memimpin setiap kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Tiada kata yang bisa kami sampaikan kepada Engkau ucapan terima kasih yang begitu luar biasanya Tuhan. Penyertaan-Mu, Engkau begitu setia sampai hari ini Tuhan. Sekalipun kami senantiasa tidak setia kepada Engkau, kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan, hari ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Roh Kudus memimpin setiap kami. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, hikmat-Mu menyertai memimpin hamba-Mu. Dan juga untuk setiap yang mendengar Tuhan, hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Dan biarlah itu berbuah lebat dan biarlah menjadi berkat untuk setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Mari sama-sama kita jemaat yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Angga duduk ke depan. Kita hari ini akan melanjutkan firman Tuhan. Seperti kita tahu ya, kita lagi mengkhotbahkan Galatian series. Jadi kita ambil dari kitab Galatia. Minggu ini adalah seri yang ke-14 saudara-saudara. Jadi mungkin mulai dari Januari awal ya, kita nggak kerasa minggu ini yang ke-14 kita ada di Galatia 3 ya. Kemudian total kurang lebih ada Galatia, nanti kita akan ada 29 series. Jadi kurang lebih biar tahu ya, kita masih setengah jalan, kita masih ada 50% lagi to go ya. Seperti kita tahu, kita sekarang ada di pasal ketiga. Pasal ketiga ini tidak mudah untuk dicerna. Ada yang beberapa ngomong itu adalah counterintuitif. Waduh bahasanya apa? Intinya tidak semudah itu dicerna dengan logika kita. Kita harus merenungkan baik-baik gitu ya. Dan kita tahu total Galatia ini pasalnya ada 6 ya, berarti semua sudah mendengarkan. Bener kan? 6 gitu loh maksudnya ya. Jadi total pasal itu adalah 6, kita masih ada di Galatia 3. Hari ini kita akan mengupas untuk Galatia 3, ini kok nggak bisa ya? Bisa dibantu dulu? Oke, ya. Saya beri judul Law and Grace. Saya pastikan ini bukan nama orang ya saudara-saudara ya. Jadi saya tahu di sini juga ada, kita anak Grace lagi nggak datang ya. Anak dari putri tercinta dari Bapak Putra dan Ibu Yana, ya kan? Dan Lau di sini juga bukan nama orang, ya. Jadi kalau ada yang tersinggung, ini nama orang, mohon dimaafkan kalau ada kemiripan. Tapi saya yakin nggak ada yang namanya di sini Lau Kekian, Lau Cayen, nggak ada ya. Jadi saya lebih bebas lah ngomongnya ya. Dan kita tahu ya, Law and Grace di sini artinya adalah hukum dan kasih karunia. Hukum itu memperlihatkan kebenaran, keadilan, jadi lurus, kaku, harus ya. Dan ini 3 minggu yang lalu berarti Pastor David sudah mengkhotbahkan ini ya di awal Galatia pasal 3, performa atau janji ya. Performa kita, kalau kita hukum kita harus melakukannya, mentaatinya berdasarkan apa yang kita kerjakan, itulah hukum. Disitulah kita akan mendapat ganjarannya, entah itu baik atau buruk. Dan sebaliknya kasih karunia ini adalah lawannya, tapi bukan bengkok atau lemas ya. Kalau saya tadi ngomong lurus atau kaku, tapi maksudnya adalah diberikan secara cuma-cuma, tanpa syarat, sekalipun kita tidak layak menerima, atau disebut juga anugerah. Oke, kita masuk dalam Galatia pasal 3 ayat 19 sampai 25. Saya minta nanti untuk ibu-ibu wanita membacakan yang ganjil, bapak-bapak membacakan yang genap, merah, ya kan? Kita mulai dengan ibu-ibu Galatia pasal 3 ayat 19 sampai 25, ayat 19, 1, 2, 3.
Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan, melakukan, dan membagikannya. Oke, dari ayat tersebut saya langsung bagi 3 ya. Yang pertama kita akan bicara mengenai law and grace. Yang kedua, bagaimana hukum kasih karunia dari lensa Injil. Dan yang ketiga, aplikasi Injil itu. Oke, are you ready? Kita masuk yang pertama, law and grace. Dari simbolnya aja sudah kelihatan ya. Law and grace, satu putih, satu hitam. Ya, kayaknya nggak pernah ketemu. Dan kurang lebih itu menggambarkan ya cerminannya. Saya langsung masuk aja, saya memakai terjemahan yang lain Bapak Ibu, BIMK. BIMK itu Bahasa Indonesia Masa Kini, karena saya sedang berhadapan dengan orang-orang masa kini, jadi saya pakailah masa kini ya, supaya mengerti semua, paham. Kita sedang membaca terjemahan barunya ya, tapi di terjemahan BIMK juga cukup menjelaskan ya, hukum Taurat. Di sini Paulus menjelaskan, hukum Taurat itu diberikan melalui pengantara dulunya, di ayat 20 ya. Yaitu ada malaikat Tuhan, ada Musa, pengantara untuk memberitahukan kepada bangsa Israel, ada pengantara di situ. Namun kasih karunia-Nya langsung oleh Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus menjadi manusia, datang sendiri ke dunia menebus dosa kita. Wow, langsung dilakukan sendiri oleh Allah. Dan kenapa sih kok perlu kita itu, di situ dikatakan, kalau begitu untuk apa hukum agama diberikan, hukum Taurat itu diberikan? Jawabnya ialah hukum itu ditambahkan untuk menyatakan pelanggaran manusia. 2 minggu lalu Bapak Ibu Gembala ya kan, habis performa dan janji, kemudian cross must be everything ya kan, Ibu Gembala menyampaikan hal ini. Hukum Taurat, hukum agama diberikan untuk menyatakan pelanggaran manusia. Jadi kita itu enggak pernah sadar kita ini melanggar kalau tidak ada hukumnya. Kalau kita mengendarai sepeda motor, kendaraan bermotor, mobil, lampu merah itu kalau enggak dinyatakan merah berhenti, kuning waspada, hijau jalan. Kalau kita merah jalan, kalau itu tidak ada aturannya, it's okay, tidak ada pelanggaran. Bisa dipahami ya? Dan sebaliknya seperti ini juga dalam kehidupan kita. Kalau Allah tidak memberikan hukum Taurat, 10 perintah Allah pada awalnya, maka bangsa Israel tidak tahu kalau membunuh itu ternyata melanggar ya. Selama ini membunuh nggak apa-apa, perang-perang aja, kalau ada orang nggak suka, sikat sekalian gitu kan. Jurusku bisa keluar ya kan. Wah gitu kan, atau pakai pedang, pakai apapun, yang penting saya menang. Atau mencuri juga nggak apa-apa, nggak ada perintahnya. Enak-enak aja, kok enak temanku punya barang yang bagus, aku juga mau dong, aku ambil aja. Ya kan? Jadi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada hukum Taurat. Paulus menjelaskan bahwa hukum itu memang dulu ada, dan itu tetap ada. Tapi untuk menyatakan pelanggaran setiap manusia, kok perlu sih pelanggaran? Kalau kita tidak bisa tahu betapa dalamnya kita berdosa, betapa hancurnya kita karena dosa, betapa jauhnya kita dengan Tuhan, kita tidak bisa memahami
kabar baik itu benar-benar luar biasa baiknya. Injil itu tidak benar-benar biasa, nggak relate sama aku. Berita baik itu biasa aja. Saya ilustrasikan gini saudaraku, kalau kita dari luar, Malang memang tidak seberapa panas ya, mungkin kota lain lebih panas, tapi cukup panas kalau kita jam 12 siang, ya kan. Saya pernah parkir mobil jam 12 siang, masuk mobilnya kena matahari, nyelekit saudaraku, tahu nyelekit ya, langsung panas, disentuh itu langsung kayak nggak mau ngangkat pancinya mamaku yang lagi merebus air ini, panasnya nyelekit saudaraku, kaget kita. Kemudian kalau AC-nya tidak dinyalain, kita ngerasain panas gerah, benar ya, keringetan dan sebagainya. Misalnya kita nyampe rumah itu kamarnya sudah disiapin AC, rumahnya ber-AC, langsung 18 derajat, ekstrim. Dari yang 35 derajat di luar panas nyelekit, ya kan? Kita nggak pakai AC, tiba-tiba kita masuk. Rasanya gimana? Aduh, seweger gitu kan langsung ya. Bahasa Yunaninya lego gitu ya. Segarnya minta ampun. Tapi kalau kita dari ruangan yang ber-AC, ruangannya itu 25 derajat, 24 derajat. Di situ 20 derajat. Kita masuk seger nggak? Seger, tapi apakah sesegar sebelumnya? Kita apakah merasakan, wow segernya minta ampun ini? Karena kita dari sesuatu yang ekstrim. Itulah kenapa hukum Taurat diberikan. Kita harus sadar betapa dosa itu sudah membuat hubungan kita sama Tuhan jauh. Kita itu seteru Allah, saudaraku. Dan kita selalu gagal terus. Law and grace kita ngomong hukum, kita menaati hukum nggak bisa. Kasih karunia Tuhan sudah diberikan, tapi kita sendiri pun seringkali gagal. Kita nggak pernah menemukan keselarasan, keharmonisan antara hukum sama kasih karunia ini dalam dunia, saudara-saudara. Paulus ini menyampaikan manusia itu gagal terus melakukan hukum Taurat. Kecondongannya itu selalu gini, kalau nggak kita legalis, atau hukum, atau performa kita, saya harus melakukan A, B, C, dan sebagainya. Kita akan lebih ke satunya ini, yaitu liberalisme, antinomian, antinomos. Nomos itu hukum, yang kuliah pasti langsung mantuk, saudaraku, nomos, langsung gitu ya. Nomos, hukum, jadi tidak ada hukum, bebas. Kita akan terjebak di dua tension ini untuk memahami konsep keselamatan. Saya ambil contoh, apa yang terjadi dalam keseharian kita, di lingkungan kita, LGBTQ. Minggu lalu Pak Roni sudah menyampaikan kan, di Jakarta ada yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ada yang suka sama ayam, saudaraku. Ayam mau diperkosa, bayangin. Melayu ayamnya. Kita mungkin ketawa tapi gila ini Sudan, benar nggak? Tapi di sini ada ketegangan saudaraku LGBTQ. Kita ngomong semuanya itu ada laki-laki sama perempuan, tidak ada yang lain. Nah ini di barat ini lebih parah. Di barat ini sekarang lagi fasenya postmodernisme. Mereka punya pendapat masing-masing tentang kebenaran. Kalau kita ngomong laki-laki dan perempuan, jenis kelamin hanya dua. Jare sopo? Katanya siapa? Lah saya laki-laki suka sama laki-laki, temanku perempuan suka sama perempuan, bukan saya loh ya, maksudnya saudara-saudara ya, nanti pulang salaman sing lanang-lanang, hati-hati, disalami, diperkes tangannya kok. Diremas ini tangannya, enggak ya, bukan saya, ini contoh saudaraku ya. Kok langsung matanya, langsung berubah. Jadi mereka mempertanyakan, katanya siapa itu? Lah itu buktinya enggak. Lah itu ada banyak perempuan sama perempuan. Ada yang suka ayam, bukan dimakan loh ya, dikawin saudara-saudara. Mungkin kita, tapi ini terjadi. Dan itulah manusia, efek dari dosa. Yang namanya hukum kasih karunia sudah menyimpang semua saudaraku. Dalam kehidupan kita sendiri masing-masing, saya ambil contoh ini diri saya. Kalau tadi bukan loh ya, saya pastikan. Yang ini. Saya itu seringkali gagal sebagai papa maupun suami.
Saya gagal untuk mengasihi istri saya gagal untuk mendidik anak saya. Saya itu kadang terlalu kaku, lau banget, hukumnya kenceng, harus iki, gak iso menggok, gak iso. Tapi kadang saya juga terlalu lunak, bukan grace loh ya, terlalu ngelos. Suatu kali saya pernah marah sama anak saya, saudara. Dia nggak bisa paham mau ujian besok matematika, besok ujian, malam jam 9 masih nggak ngerti. Pingin ngamuk ya apa jadi papa itu. Ya, saya sampai marahin dia dan berlebihan, nggak usah tidur kalau nggak bisa. Kejam ya. Nggak usah tidur kalau nggak bisa. Padahal ya paling nggak iso ya turu sih. Tapi ya saya supaya dia itu disiplin, punya rasa, istri saya bisa memahami saya ngomong gitu ya. Pingin lebih gitu loh, rodok gitu loh ya. Bukan nggak ada ya saudaraku ya. Maksudnya itu ngoyo titik gitu loh ya. Belajarnya itu lebih semangat sedikit gitu loh. Kak gitu aja kok nggak bisa itu loh. Tapi ngelihatnya dari lensa saya saudaraku, bukan dari anak saya. Saya tuh sampai ngomong, kamu di sekolah ngapain aja? Nggak dengerin loh. Sekarang nggak ngerti. Kok mesti dikit-dikit nggak ngerti? Tanya apa-apa, tanya temen. Ngamuk saudaraku. Emosi. Nah itulah efek dosa saudaraku. Itulah efek dosa. Begitu kejamnya dosa itu. Impactnya itu begitu dalamnya. Terus saya sendiri juga sering emosional sama istri saya, kadang marah, dia nangis. Aduh, keliru Tuhan, aduh. Sudah. Begitu mukanya nggak enak, aduh Tuhan ampuni Tuhan, aduh keprojot Tuhan, keprojot. Tapi sudah selesai, dia sudah nangis saudaraku. Dan itu tidak sekali dua kali saudaraku, berkali-kali. Saya juga sempat berpikir ngobrol sama istri saya ya. Begitu kita Injili, kita sering diskusi tentang Injil ya. Jadi suami istri, ayo belajar, kita ngobrolin berhala dan sebagainya ya. Kalau nanti yang belum ngerti nanti bisa ikut komsel, itu keren sekali ya kita melihatnya. Nanti saya jelaskan kenapa kok kita perlu melihat dari lensa Injil ya. Jadi saya waktu ngobrol sama istri, kita ini merenungkan gini, kalau kita enggak hidup dalam firman Tuhan, enggak melihat dari lensa Injil, kita itu pasti udah terjebaknya self, pingin menang, adu mekanik. Waduh, kok mekanik ya? Adu omongan, argumen, alasan, semuanya lah. Teologi bisa keluar semua itu gara-gara di dalam rumah tangga saudaraku. Emosi, seksual, keuangan, semuanya itu pasti kacau dalam rumah tangga. Kita bersyukur, wow, Tuhan memberikan Injil, Tuhan memberikan kabar baik, dirinya sendiri. Jadi waktu saya sendiri dalam rumah tangga, saya diingatkan gini, mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Mati loh saudaraku. Wow. Jangan innalillahi, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi saya seringkali gagal. Manusia itu gagal terus. Jadi contohnya di dalam lingkungan kita selalu ada gejolak ini, tension ini, law and grace. Apapun itu, law and grace. Dan di satu sisi dalam kehidupan kita sehari-hari selalu mengalami ini. Langsung saya masuk, bagaimana dengan law and grace dari lensa Injil, ya. Jadi bisa seimbang itu. Wah. Padahal kalau enggak pasti kita ada salah satu yang kita lemah, salah satu yang kita lebih kuat. Saya langsung masuk dalam Galatia pasal 3 ayat 21 sampai 24. Tadi sudah kita baca, saya langsung masuk di bahasa Indonesia masa kini, ya. Apakah itu berarti dalam hukum agama berlawanan dengan janji Allah? Tentu saja tidak. Sebab kalau hukum agama diberikan untuk menganugerahkan hidup kepada manusia, maka manusia dapat berbaik dengan Allah melalui hukum agama. Jadi Paulus langsung bertanya, apakah berarti terus berlawanan dong hukum sama kasih karunia? Pertanyaan ini cukup penting karena pasti kita waktu mendengar, loh dulu hukum, sekarang nggak perlu melakukan hukum, sing jelas sing di, gitu loh. Mana sih maksudnya? Makanya Paulus langsung ngasih pertanyaan, enggak berlawanan. Ya. Justru kalau kita hukum agama diberikan untuk menganugerahkan hidup kepada manusia, maka kita itu bisa berhasil loh
melakukan perintah Allah itu. Nyatanya kita itu gagal, hati kita itu cenderung berbuat dosa. Ayat 22, tetapi di dalam Alkitab tertulis bahwa seluruh umat manusia berada di bawah kekuasaan dosa. Kita gagal, saudara. Karena itu, pemberian yang dijanjikan berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus diberikan kepada mereka yang percaya. Karena kita gagal, Kristus turun sendiri menggantikan hukuman dosa kita. Wow, kita itu enggak layak. Kita enggak pernah layak di hadapan Tuhan. Kita selalu gagal, orang berdosa kok. Mana bisa orang berdosa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita itu musuh, seteru. Sudah itu black and white. Besar kecil, panjang, pendek, sudah enggak pernah ketemu. Terang sama gelap, sudah berlawanan musuhnya. Kebalikannya, saudaraku. Ayat 23, sebelum tiba waktunya untuk percaya kepada Kristus, kita dijaga ketat oleh hukum agama. Kita seperti dikurung sampai iman itu dinyatakan. Ayat 24, dengan demikian hukum agama menjadi sebagai pengawas kita sampai Kristus datang untuk membuat kita berbaik kembali dengan Allah karena kita percaya Kristus. Amin. Kita di dalam Injil, benernya diterangkan di sini maksudnya tidak ada pertentangan antara hukum dan kasih karunia. Sesuatu yang nggak bisa kita lakukan sebelumnya, manusia gagal. Tapi puji Tuhan, dalam Injil kita bisa melihat keselarasan hukum dan kasih karunia. Kita bisa menemukan titik temunya di atas kayu salib. Dikatakan di ayat 22-24, hukum itu harus dipenuhi oleh manusia. Tapi terus terlihat berdosa terus karena kita gagal. Sampai akhirnya Yesus sendiri yang datang sebagai manusia menebus dosa kita. Menggantikan kita manusia yang seharusnya dihukum. Seharusnya kita yang layak mati karena dosa kita. Kita yang layak itu dipermalukan, ditelanjangi, disalib sampai mati, disiksa sampai mati. Tapi Yesus menukar dengan darahnya, dengan nyawanya untuk kehidupan kita. Setelah pengorbanan Yesus, maka kita bisa selamat dengan percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita berbaik kembali dengan Allah, artinya hubungan kita dengan Allah yang awalnya rusak, terputus karena dosa, dipulihkan kembali, puji Tuhan. Allah Bapa melihat kita kudus hari ini, melihat saya contohnya kudus, bukan karena perbuatan saya, karena khotbah ini hari ini. Terlihat kudus, masih kudus saudaraku. Enggak ada artinya di hadapan Tuhan. Masih berdosa. Tapi apa yang Allah Bapa lihat kepada kita semua termasuk saya? Melihat ada Yesus di dalam kita. Ada Roh Kudus. Makanya kita kudus. Amin. Makanya kita bisa melihat Yesus begitu berharga. Aku sia-sia tanpa Kristus. Allah Bapa melihat Yesus di atas kayu salib. Berdosa, putus hubungan dengan Allah Bapa karena Yesus menyerap dosa kita. Dosa itu ditimpakan semua, hukumannya ditimpakan semua sampai dia binasa. Tapi puji nama Tuhan, Yesus bangkit karena dia Allah yang hidup. Amin. Tuhan tetap konsisten menyatukan law and grace di dalam Injil. Kita bisa melihat hukum dan kasih itu manifestasi pribadi Tuhan yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat didahulukan mana yang lebih penting, tidak menonjolkan mana yang lebih baik, mana yang lebih mulia satu sama lain. Keduanya berjalan bersama dan selaras. Law and grace dilakukan di dalam Injil. Matius pasal 5 ayat 17, Yesus sendiri ngomong, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, digenapi di atas kayu salib. Dan inilah konsisten, saya tampilkan ayat tiba-tiba keluaran. Dari awal Tuhan itu konsisten mengenai hukum dan kasih karunia. Ini adalah waktu Musa dipanggil ke atas gunung Sinai. Ayat 6 dan 7, kalau saudara lihat, yang merah itu adalah
Tuhan itu penuh dengan kasih. Tuhan itu kasih. Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Begitu kasih, karena pribadinya adalah kasih. Tapi Allah di satu sisi juga konsisten, hukumnya, kebenarannya, keadilannya tidak berubah. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini dulu dipakai saudara-saudara terkadang, ini masih ada dosa keturunan ketiga dan keempat. Kalau kita melihat dari lensa Injil saudaraku, jelas kita ini sudah berdosa, nggak usah lihat engkong, emak, cowok atau siapapun kita nggak kenal, terus didoakan untuk ini menengking, bukan. Tapi maksudnya di sini adalah kita lihat dari lensa Injil, kita ini berdosa, sudah jelas kita terima Yesus, kita dikuduskan. Kebenarannya Yesus menjadi kebenaran saya. Dosa saya diserap oleh Yesus. Dan Yesus yang menanggung akibat dosa saya. Wow. Saya masuk yang ketiga saudaraku, aplikasi Injil. Ya, kita sudah tahu bagaimana kita seringkali gagal, manusia seringkali gagal untuk melihat atau menyelaraskan yang namanya hukum, performa, ya kan, dengan kasih karunia atau janji Allah. Selalu kita mendahulukan satu sama lain, seperti saya alami juga mendidik anak saya gagal sebagai suami juga, seringkali selalu ada loss satu lebih, satu kurang dan sebagainya. Tapi di dalam Injil kita tahu poin yang kedua, perfect. Tuhan melakukannya, titik temunya di atas kayu salib, hukum dan kasih karunia bertemu, keadilan dan kasih karunia Allah bertemu di atas kayu salib. Terus apa aplikasinya saudara-saudara? Nah, sebelum kita masuk aplikasi, saya mau saudara-saudara lihat saya, dengarkan saya baik-baik. Wah, ini mulai nih. Bukan. Saya ini ya, kok melihat wajah-wajah trauma gitu ya. Ini pasti ada apa lagi nih ya. Ini pasti yang kayak dulu ya. Ini bukan khotbah, bukan hanya khotbah berseri saudaraku, tetapi juga korban berseri ya. Enggak. Oke, saya akan menampilkan angka-angka random. Nanti saya akan minta saudara ya. Nanti saya akan minta saudara-saudara, jadi tolong dicari 2 angka yang missing atau hilang dalam waktu 5 detik dengan cara apapun yang saudara bisa. Yang sudah tahu segera angkat tangan dan bilang tahu gitu ya. Kalau nggak tahu nggak usah angkat tangan, ngomong aja tempe. Kan biasanya tahu dan tempe saudara-saudara ya, nggak usah bingung ya. Kenapa kok ini saya mau sampaikan ini? Soalnya gini saudaraku, sebelum masuk saya mau menjelaskan dengan ilustrasi, supaya kita itu terkadang mungkin juga, terutama gini, 1-2 tahun yang lalu terutama ya, kita mulai 3 tahun yang lalu mungkin lebih gencar, kita lebih banyak belajar khotbah-khotbah yang berpusat dengan Injil, semuanya berpusat dengan Injil, kita bisa melihat lebih jelas. Tapi ada beberapa jemaat kita juga bingung dan bertanya, kenapa sih kok harus berpusat kepada Injil? Kenapa sih kok harus gospel center? Nggak relate loh, nggak relevan, saya nggak ngerti. Itu ada beberapa jemaat kita ngomong seperti itu. Saya sebagai seorang anak bingung, sebagai seorang mahasiswa, pelajar, sebagai seorang profesional, baik bisnismen maupun karyawan yang bekerja, maupun yang orang tua kadang bingung, apa ya, kenapa ya? Atau mungkin hari ini saudara juga salah satu jemaat yang baru bergabung, Anda merasa teologi firman Tuhannya, menarik, tapi kok agak lain ya gitu ya. Kok ngomongin Injil terus, ada apa sih ini, kenapa ya? Tapi di sisi lain saya juga berpikir saudaraku, dengan pertanyaan itu saya juga merenungkan. Kenapa banyak orang mendengar khotbah Injil nggak relate ngomongnya gitu ya. Ada jemaat kita yang ngomong gitu. Di satu sisi, kalau ngomongin khotbah yang berkatnya keuangan, pasangan hidup, nubuatan, kamu tahun depan beli rumah baru, wah amin gitu kan. Kamu kayaknya
bakal dapat pasangan hidup ini tahun depan ini. Wah, amin. Terus kamu ini bakal dapat mobil baru, rumah baru ini kayaknya. Itu kayaknya bocor kasar, itu bukan bocor halus lagi berkatnya. Ya kan? Amin gitu kan. Kok kita dengan itu kok relate saudaraku? Padahal kita ngomongin firman Tuhan. Coba direnungkan. Sebenarnya itulah berhala kita. Itu menunjukkan keinginan hati kita. Makanya waktu mendengar itu, wah ini cocok ini, sesuai dengan keinginan hatiku. Padahal hati kita itu bobrok karena dosa. Inilah yang harus kita pahami. Hati kita itu menginginkan uang, kenyamanan hidup, lebih daripada kita menginginkan Tuhan. Makanya kita itu lebih cenderung males dengerin Injil firman Tuhan daripada, padahal kesaksiannya itu bisa beda banget loh. Kesaksian orang diberkati itu, loh saya bukan posisi seperti itu, nggak bisa saya diberkati dengan cara seperti itu. Beda loh, tapi kita seneng-seneng aja, benernya nggak relate loh, tapi kita seneng. Nah itulah berhala kita. Oke, kita kembali ke ilustrasi Injil yang saya mau bagikan ini ya. Saya berharap nanti bisa menjelaskan tuh garis besarnya, helikopter view, bukan yang detail ya. Supaya kita paham, oh ini ya toh konsepnya, oh kenapa saya perlu melihat dari lensa Injil. Ya, saya akan menampilkan angka, saya hitung 5 detik. Oke, are you ready? Yang tahu angkat tangan dan ngomong. Kalau nggak tahu diem aja, nggak usah angkat tangan dan ngomong. Tempe, oke ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, tempe. Ada yang tahu? Enggak tahu, tempe semua. Oke. Saya kasih slide selanjutnya. Ada beberapa angka yang sudah di-remove ya. Pilih 2 angka yang missing. Urutkan atau apa dengan cara apapun terserah. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Ini 1. Oke? Nggak usah protes, lanjut ya. Ini bukan acara protes, ini khotbah saudaraku. Ingat kita masih di gereja, belum selesai, saya direkam saudaraku, ini masih direkam, saya di depan ya. Oke, kita lanjut. Ini akan dibantu lagi, dipisahkan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 42. Ada yang lain? Oke, kita lihat ya, lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tahunnya direk. Payu ta. Tahunnya habis. Berapa angkanya yang missing? 18 dan kenapa kok susah sekali di sini saudaraku? Ruwet. Tahu nggak waktu kita baca firman Tuhan, kalau kita nggak jelas fokusnya. Seperti ini saudaraku kan. Ruwet. Ini benernya angkanya 1 sampai 49 kita suruh menemukan 2 angka missing. Tapi di sini ada 53, ada 52, ada berapa angka-angka itu. Ya itulah hati kita. Fokusnya itu selalu kabar baik, firman Tuhan. Tapi kita itu melihat dengan hati kita yang bobrok nih loh. Mana ya? Diberkati. 10 kali lipat, 20 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Haleluya, amin. Gitu kan kenceng. Kayaknya semangat di gerejaku, saudaraku. Tapi untuk memenuhi makanan berhalanya, hatinya ini loh. Ini yang harus kita hati-hati. Inilah kenapa kita perlu lensa Injil. Kalau kita pakai lensa Injil gambarannya kurang, ini benernya sudah dikelompokkan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi ada teacher Debita sempat benar ya, 42 waktu di mana? Di sini atau di sini? Di sini? Ya sini, wis pokoknya sini kan, pilihannya sini semua kok saudara-saudara, gitu aja kok susah ya. Ya kan? Tapi waktu di sini ruwet. Dikelompokkan, ini pun butuh waktu lama, kita berpikir dulu dan sebagainya. Begitu kita lihat dari lensa Injil, fokus kita jelas, kematian, kebangkitan Kristus.
Saya orang berdosa, saya nggak pernah layak. Waktu kita mendapatkan masalah dalam kehidupan kita, saya ini layak. Bukan hanya masalah, saya layak dihukum mati kok. Kalau saat ini, hari ini saya hidup, itu anugerah. Oleh karena itu, saya yakin Tuhan tetap menyertai saya. Yang saya seharusnya mati aja digantikan, apalagi masalah ini. Saya tetap percaya kepada Tuhan sekalipun saya dalam masalah. Nah itu waktu kita lihat dari lensa Injil. Waktu kita berhasil pun kita jelas enggak, oh ini karena saya. Memang saya, aku, sapa maneh. Wah aku rek, lah iku ya bedo gitu kan. Kita merasa kita terus. Bukan karena kasih Tuhan, bukan karena pertolongan Tuhan. Kita buta melihat itu, tapi kalau kita melihat dari lensa Injil, semuanya karena kasih anugerahnya. Semuanya karena kedaulatan Tuhan. Saya mengucap syukur, kita enggak sombong saat kita berhasil, saudara-saudara. Itulah kita perlu ya. Jadi kita perlu nanti Komsel dibedah lagi, kita perlu lebih fluent lagi. Begitu kita fluent, ini saya alami sendiri saudaraku ya. Bukan maksudnya menyombongkan kita itu jauh lebih hebat dan sebagainya, tapi buat saya lebih tajam dan lebih fokus, lebih objektif. Kalau dulu saya mendengarkan misalnya khotbah siapapun, pendeta terkenal, saya anggap hamba Tuhan yang terkenal, saya anggap itu pasti benar. Tapi belum mesti loh saudaraku. Begitu melihat dari lensa Injil, loh kok enggak sesuai dengan firman Tuhan ini? Loh kok terjemahnya salah ini? Bukan lebih hebat, lebih pintar, tapi kita lebih fokus, lebih tajam, lebih presisi. Kita lebih objektif, enggak melihat siapa. Dan ini Alkitabiah. Paulus pun ngomong waktu di Galatia awal kan, kalau ada yang berbicara Injil itu ditambahkan, keselamatan itu ditambahkan, sekalipun itu malaikat, terkutuklah dia. Wow, keren Tuhan kita. Jadi kita lebih firm, lebih teguh. Ya, saya enggak meneruskan saudaraku, nanti enggak jadi khotbah. Kita lebih kuat, lebih fokus saudaraku ya. Bisa dipahami ya? Kita masuk ayat yang terakhir, Galatia 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Maksudnya apa? Di BIMK, bahasa Indonesia masa kininya. Sekarang karena sudah waktunya manusia dapat percaya kepada Kristus, maka kita tidak lagi diawasi oleh hukum agama. Maksudnya itu adalah untuk keselamatan kita, bukan lagi dari performance kita yang harus kita berbuat baik. Kita tidak hidup lagi di dalam hukum Taurat untuk keselamatan kita. Keselamatan kita karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. 1 Petrus ayat 3 ayat 18a. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, yaitu saudara dan saya. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Wow. Kristus mati, ia orang yang benar, mati untuk kita yang tidak benar. Hanya di atas kayu salib saudaraku, keadilan, hukum, Taurat itu, dan kasih karunia atau grace, kasih Allah bisa disatukan. Ada titik temunya secara sempurna dan harmonis. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya berjalan bersama di dalam pengorbanan Kristus. Wow. Ini ada quote saudaraku dari A.W. Tozer. A.W. Tozer ya, seorang teolog ya. Ini bukan pemain voli saudaraku, teolog ini saya pastikan ya. The only sin Jesus ever had was ours. And the only righteousness we can ever have is His. Artinya, katanya Bu Gembala, hati-hati ojo mangan sembarangan, watuk. Ibu Gembala loh ini ya, saya menyampaikan isi hati Ibu Gembala ya, bukan saya. Maksudnya apa saudara-saudara? Satu-satunya dosa
yang Yesus miliki itu adalah dosa saya dan saudara. Dan satu-satunya kebenaran yang kita miliki itu adalah kebenaran milik Kristus, bukan kebenaran kita. Oleh karena itu kita mengucap syukur hari ini. Mungkin kita hari ini nggak baik-baik saja, keadaan kita nggak baik-baik saja. Tapi kabar baik ini berlaku untuk selamanya. Kalau kita di firman dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukur secara moral, terkadang seperti ini khotbahnya saudara bisa jadi. Masih ada loh yang lebih buruk daripada kamu. Bersyukur. Saya juga ngajarin anak saya juga gitu ke anak saya. Aduh Eren gak kepilih basketnya. Gak apa-apa, wis basket toy gak apa-apa. Masih ada yang lebih jelek kok dari kamu Ren, bersyukur dulu seperti itu saudaraku. Jadi kita itu merasa bersyukur di atas penderitaan orang yang lebih jauh, lebih jelek dari kita. Dan itu bukan Injil saudaraku. Ucapan syukur kita karena Kristus, kebenarannya itu kita terima sebagai kebenaran kita. Dan hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Kristus. Makanya di dalam segala hal kita bisa mengucap syukur. Amin. Itulah mengapa penting Paulus ini mengingatkan jemaat Galatia. Karena kalau enggak kita itu semuanya juga termasuk jemaat Galatia ini terjebak dalam legalisme atau antinomian. Dalam hukum performance saya harus melakukan ini, saya harus melakukan. Bukan berarti nanti saya enggak perlu melakukan apa-apa loh ya. Nanti bicarakan di Komsel. Ini kita ngomong keselamatan. Ya. Tapi hidup kita tetap mengerjakan segala sesuatunya karena apa? Nanti saya jelaskan habis ini ya. Jadi hukum Taurat, kasih karunia, dua hal yang selaras di dalam pribadi Tuhan. Melalui Injilnya sehingga kita tidak terjebak di dalam legalisme atau liberalisme. Hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan sebagai anak Allah, apakah kita masih sering terjebak? Refleksi hati saudara-saudara, kepada siapa kita memandang saat kita sadar betapa kudus dan tingginya standar Allah. Kita memandang siapa kalau kita tahu, saya nggak bakalan bisa kudus seperti Tuhan. Nggak bakalan saya bisa melakukan ini. Atau yang kedua sebaliknya, kepada siapakah kita bersandar dan berharap saat kita sadar betapa kita ini berdosa, kita itu lemah, kita itu cenderung salah. Apakah kita minder ataukah kita semakin wow, Kristus semakin mulia, Kristus semakin manis, Kristus semakin indah dalam hidup saya. Hari ini kita diingatkan kembali, sebagai manusia yang berdosa, tidak ada perbuatan baik kita yang berkenan di hadapan Allah. Perbuatan baik kita seperti kain kotor. Apa ayatnya? Ada memang kain kotor, itu ada di Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Mohon maaf saudaraku, bahasa aslinya kain kotor itu adalah pembalut wanita yang sudah terpakai, bukan yang beli baru loh saudaraku, yang sudah terpakai. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tanpa Kristus, sia-sia kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena apa yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib. Kita melakukan perbuatan baik. Nah ini perhatikan baik. Kalau gitu saya nggak perlu melakukan apa-apa. Kita tetap melakukan perbuatan baik. Kemarin juga minggu lalu Pak Roni kesaksian banyak kita melakukan perbuatan baik. Di Komsel kita ngobrol ya. Kita masa diam-diam aja, Injil ada yang bertanya, Injil terus sudah Injil masa diam-diam aja nggak perlu melakukan, kan harus praktek. Benar saudaraku, tapi kita harus tahu kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan. Itu bentuk ucapan syukur kita, itu bukti kalau kita sudah diselamatkan. Bukan lagi kita melakukan perbuatan baik supaya aku tetap selamat, menjaga keselamatanku. Itu artinya keselamatan kita juga ditentukan oleh performa kita dan itu tidak alkitabiah saudara-saudara. Kita tidak lagi memakai perbuatan baik kita supaya aku dapat selamat. Kita berbuat baik, tetap kita melakukan hati kita yang berbeda. Motivasi hati kita yang berbeda.
bukan lagi tujuannya untuk diselamatkan, tapi kita tahu karena Kristus sudah menyelamatkan dan ini buktinya. Aku tetap dipimpin Roh Kudus sehingga buah roh, perbuatan baik keluar dari hidupku. Ketemu orang mukanya yang biasanya mencucu, saudaraku. Gak mencucu mana, saudara? Penuh sukacita karena apa? Hatinya ini loh dilingkupi oleh sukacitanya surga, dipimpin Roh Kudus. Ada masalah yang biasanya aduh wis lemes, aduh wis capek, aduh wis aku gak nyerah Tuhan. Kita tetap melihat janji Tuhan. Kita tetap berpengharapan di dalam Kristus. Roh Kudus memimpin aku melewati semuanya. Waktu kita berhasil pun, kita tidak jadi sombong. Kita tetap bisa melihat karena semuanya adalah kasih karunia Kristus. Yang terakhir saudara-saudara, karena Injil, saya tidak memandang atau saya tidak mengandalkan diri saya, performa saya, tapi senantiasa melihat salib Kristus. Diingatkan terus, kita enggak minder, kita enggak sombong. Di dalam segala situasi musim kehidupan kita bersyukur karena Kristus. Yang kedua, saya tidak berbuat baik untuk diterima Tuhan. Saya berbuat baik untuk tidak diterima Tuhan, maksudnya itu ya. Namun Tuhan terlebih dahulu menerima diriku, sehingga aku bisa berbuat baik sampai hari ini. Aku bisa tetap taat kepada firman Tuhan, aku melakukannya dengan penuh ucapan syukur. Dan yang ketiga, hidupku lagi yang dulunya jatuh di dalam dosa, terkurung di dalam dosa, seringkali mengulang-ulang dosanya, perbuatan kita. Sekarang aku jadi enggak nyaman. Karena Kristus sudah mempesona hatiku. Hatiku enggak nyaman lagi dengan dosa. Dan aku mampu untuk enggak menghakimi orang lain yang bersalah juga. Orang lain yang, wah ini juga bojai wong iki, gitu ya kita. Wis orang ini percuma lah, wis enggak. Tapi kita melihat saya pun tidak lebih baik dari orang itu. Di hadapan Tuhan saya sama berdosanya loh. Cuma bedanya mungkin dia lebih obvious, dia lebih terlihat, lebih terekspos. Ya, mungkin yang melanggar hukum sampai di penjara, sampai apa dan sebagainya. Kita enggak jauh lebih baik dari orang-orang itu. Di hadapan Tuhan saya sama berdosanya. Kita diingatkan saudaraku, kita tetap melihat dari lensa Injil. Waktu melihat dari lensa Injil saya masih ingat, mau aktivitas apapun, saya nonton saudaraku sama istri saya, nonton bioskop. Judulnya waktu itu Thunderbolt. Tahu ya Thunderbolt ya? Jadi Avenger yang baru, tapi kalau dulu kan keren-keren. Ini dari keluarga yang bermasalah. Masa lalunya itu penuh kesalahan, penuh catatan kriminal, hidupnya kacau. Cuma tiba-tiba ketemu jadi superhero. Dan mereka juga nggak menyangka, mereka juga bingung. Oh, sekarang jadi superhero. Ada satu sekuen, waktu itu saya ingat, jadi cewek namanya Elena gitu ya. Timnya lagi kacau-kacaunya, semua merasa meninggalkan, udah percuma lah ini, kita gagal, kita nggak mampu. Terus ada bapaknya. Waktu saya melihat dari lensa Injil, waduh, ingat nangis saya saudaraku. Si Elena yang ngomong, udah saya itu nggak bisa memimpin tim ini, saya nggak bisa ini. Papa, semuanya gagal, kacau, lihat semuanya itu musuh menyerang semuanya, udah pokoknya kacau, saya nggak mampu. Dia marah sama papanya yang dulu meninggalkan dia dan sebagainya. Papanya itu tinggi besar, dia hanya ngomong gini saudaraku, when I see you, ketika saya melihat kamu, when I see you, I don't see any mistake on you. Saya nonton itu langsung hatinya hancur beler saudara, seret. Itu seperti Kristus melihat kita. Ketika Kristus melihat kita, kita yang merasa bersalah. When I see you, I don't see any mistake on you. Saya tidak melihat kesalahan yang ada dalam dirimu lagi. Karena apa yang sudah Kristus lakukan.
apapun aktivitas kita, waktu kita melihat dari lensa Injil, Kristus yang mempesona hati kita, bukan yang lain. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu ini. Saat kita menyanyi pun kita ingat bagaimana kita berharga karena Kristus, bukan yang lain. Kalau ngomong anugerah, gak ada yang lain. Bukan berkat kekayaan kita yang terutama, saudaraku. Apa yang sudah Kristus kerjakan di kayu salib. Kita yang gak layak, dilayakkan. Sehingga Allah Bapa melihat kita kudus karena Kristus. Amin. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita berharga, tetapi karena Dia yang paling berharga telah mengasihi kita dan mengikat perjanjiannya. Dan Dia yang berjanji setia, itulah yang membuat kita berharga. Itulah yang membuat kita mulia, karena ada Sang Mulia itu yang mengasihi kita sehingga kita menjadi mulia. Mari kita merenungkan firman Tuhan, ambil waktu sejenak saudara berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Apapun keadaan kondisimu, apapun keadaan problemmu masih ada, masih engkau hadapi, masih engkau gumulkan. Tapi waktu engkau melihat salib Kristus, kebangkitannya, hati kita diangkat. Bukan cuma dimotivasi, bukan cuma sekedar diberi semangat, tetapi Dia sendiri yang menggantikan posisi kesakitan, posisi masalah, posisi dosa kita. Dan dosa adalah masalah problem kita yang terbesar, dan itu sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ambil waktu sejenak untuk berdoa, mengucap syukur bersukacita atas apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Makasih Tuhan, ya bersyukur. Kasih Tuhan. Amin. Kasih kami bersyukur.
Ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus ditangkap dan Yudas memberi tanda dengan ciuman. Kita adalah Yudas itu, kita sering berkhianat, kita sering tidak setia. Dan satu ciuman itu membawa Yesus ditangkap dan disalib di Golgota, menanggung seluruh murka Allah, menanggung seluruh keadilan Allah, supaya kita menerima kebenarannya. Dan justru di salib itulah Daud pemazmur berkata, Mazmur 85 ayat 10, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Satu ciuman pengkhianatan, tapi justru di Golgota itu kasih kesetiaan bertemu, keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Daud belum pernah melihat itu, tetapi saudara dan saya melihatnya. Oleh karena iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Betapa ini harus kita rayakan setiap hari. Betapa ini harus kita syukuri setiap hari, apapun musim kehidupan kita. Biarlah ini menjadi kekuatan kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Dan marilah jemaat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk mengangkat tangan dan menerima berkat pengutusan. Bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk orang di sekitarmu. Diberkatilah engkau, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan kasih karunia, memberikan damai sejahtera. Salib itu adalah kebenaran, keadilan, sukacita, damai sejahtera. Bukan untuk engkau simpan sendiri, tetapi melalui kebangkitan Kristus dan roh yang sama yang telah membangkitkan Kristus yang telah ada di dalam dirimu, itu yang akan memampukan engkau untuk menyaksikan betapa hebat, betapa luar biasanya Tuhan Yesus di dalam dirimu. Betapa luar biasanya Injil Kerajaan Allah di dalam dirimu. Beritakan itu di kantormu, beritakan itu di kampusmu, di sekolahmu, di masyarakat, di lingkunganmu, di tetanggamu, keluargamu, siapapun yang kau temui. Hatimu tidak tahan untuk tidak menceritakan betapa bersukacitanya engkau. Ya, memang kau masih punya masalah, tetapi masalah terbesar kita, kematian yang kekal, sudah diselesaikan oleh Kristus. Dan biar ini menjadi berita di seluruh kota ini, melalui kehidupanmu, melalui profesimu, melalui apa saja yang kau kerjakan. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, berkat ini tercurah mulai hari ini sampai Dia datang kembali, memulihkan bumi ini, langit bumi yang baru terjadi. Dan kami bersukacita bersama-samamu Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebentar. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya, beberapa sudah mulai liburan ya. Anak-anak juga beberapa liburan. Tapi saya mau tanya dulu, Erik mana Erik? Nah, Erik sampai minggu ini atau minggu depan sudah nggak ada? Ini minggu terakhir. Kalau minggu terakhir kita akan berdoa buat Erik hari ini. Erik akan kembali ke Makassar. Jadi ini bukan perpisahan tapi ini pengutusan ya. Ayo Erik sama Fresia, kita akan berdoa. Anak-anak masih di Rocky ya. Iya, Erik juga ulang tahun ya. Aku tahu. Pas ya, aduh. Silakan Erik sama Fresia. Ya, mereka kuliah di saat ya, Erik kuliah di saat ya, terus sudah selesai puji Tuhan dan akan kembali ke gereja di mana gerejanya mengutus untuk dia kuliah di sini. Dan waktu kuliah di sini dengan kedaulatan Tuhan, pengaturan Tuhan dan sebagainya bisa bertemu dengan kita sama-sama. Sangat memberkati Erik ada di tempat kita dan kita akan mengutus kembali ya, diutus kembali ke gerejanya, ya, sama-sama gereja ini ya, mengutus untuk menjadi berkat di sana. Oke, silakan Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Sekali lagi mohon waktunya. Anak-anak masih di situ ya di Rocky ya. Oke, kita akan arahkan tangan kepada Erik dan Fresia Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Ini bukan perpisahan tapi ini pengutusan. Kembalilah di mana Engkau Tuhan telah tempatkan di sana. Di mana panggilanmu dinyatakan dalam kehidupanmu. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu tepat. Oleh sebab itu
Kekuatan Allah kembali mengalir dalam kehidupanmu untuk kau melakukan tugas pelayananmu, membawa Injil kerajaan Allah, Injil yang sejati itu kepada gereja Tuhan dan kepada kota di mana engkau Tuhan tempatkan. Melalui keluargamu menjadi saksi, menjadi terang di gereja Tuhan, baik itu di dalam gereja, baik itu di luar gereja. Injil semakin diberitakan melalui kehidupanmu, melalui hubunganmu suami, istri, dan anak-anak menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Karunia-karunia roh yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupannya mulai bertambah, mulai lebih tajam lagi, mulai luar biasa lagi. Apapun yang dia sudah pelajari selama bersama-sama di Kota Malang, di gereja lokal ini, kami yakin dan percaya Tuhan itu juga akan memperlengkapi dia. Dan hubungan kami terus bisa sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang, kami akan terus saling mendukung doa satu dengan yang lain. Dan hari ini kami mengutus mereka di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus yang tidak pernah selalu menyertai mereka, yang tidak pernah gagal menyertai mereka, yang selalu hadir dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat Tuhan ini bersama anak-anak mereka Tuhan. Mereka akan melayani Tuhan. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang hebat, yang luar biasa bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Erik. Ya, thank you. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara bisa meninggalkan tempat ini dengan penuh sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya.